Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu program ini boleh menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan. Program ini boleh menuntun kita, membimbing kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya program ini juga boleh memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan, saudara merasa terberkati dengan adanya program ini. Saudara bisa membagikan kepada kenalan saudara, kepada keluarga saudara, karena kita nggak pernah tahu kapan seseorang memerlukan Tuhan. Tapi kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terus bagikan kebenaran firman Tuhan, terus penuhi akun-akun sosial media kita untuk tetap terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita diselamatkan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali diberikan kepercayaan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kami mengerti betul firman-Mu menuntun kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, penerangan, pencerahan dalam hari-hari hidup kami. Tatkala kami mengalami masalah, kala kami menghadapi pergumulan dan tantangan, kami tahu firman-Mu memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Karena itu kami perlu firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus, sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan pagi hari ini mengambil bagian untuk merenungkan firman-Mu, mendapatkan remah, dan pada akhirnya kami mengerti akan kebenaran. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 21. Saudara dikasih dalam Tuhan, Wahyu 3 ayat 21. Ini penting sekali saudaraku untuk kita mengerti bersama-sama ya. Alkitab mencatat seperti ini, barang siapa menang, siapa yang menang? Hanya untuk seorang pemenang, iya kan? Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Wow. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan Yesus kehendaki, kita bertahan sampai kepada kesudahan. Kenapa? Karena Alkitab catat, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Bukan soal awal, bukan soal pertengahan, namun soal akhirnya. Apakah di hari-hari terakhir kita tetap setia? Apakah di hari-hari terakhir kita tetap terus mengandalkan Tuhan? Apakah di hari-hari terakhir kita tetap terus berharap kepada Tuhan? Engkau sedang mengalami kemenangan. Amin. Orang yang menang itu kan terlihat pada hari akhirnya, saudaraku. Iya kan? Di terakhirnya, dalam kita ini, hidup ini adalah sebuah perlombaan iman, Alkitab bilang. Iya kan? Kita sedang berlomba, kita sedang berjuang sama-sama di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah muka bumi ini. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak rancangan-rancangan orang jahat yang berusaha menjatuhkan kita, ada begitu banyak orang-orang yang berusaha merugikan kita, ada pergumulan masalah, banyak sekali sudah dikasih dalam Tuhan. Ini pertandingan iman. Dan barang siapa menang, ada mahkota. Engkau akan didudukan bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Yesus. Pada akhirnya kita mengerti yang Tuhan kehendaki. Sama-sama bilang sama saya, untuk saya menjadi seorang pemenang. Amin, saudara. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi masalahmu hari-hari ini? Tuhan mau engkau menang terhadap masalah tersebut. Karena kita dilahirkan sebagai seorang pemenang. Amin. Tuhan membentuk kita. Tuhan menciptakan kita. Ketika kita lahir, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan meneguhkan kita tatkala kita melalui badai, melalui pergumulan, melalui masalah. Tuhan menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Tujuannya satu. Supaya anakku, engkau mengalami kemenangan pada akhirnya. Pesan saya hari ini, engkau yang hari-hari ini sudah mau menyerah,
Engkau yang hari-hari ini sudah mau angkat tangan menghadapi suamimu, menyerah menghadapi pergumulan rumah tanggamu. Engkau yang hari-hari ini sudah mau menyerah karena engkau tidak lihat kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau yang hari-hari ini sudah mau menyerah menghadapi setiap rancangan-rancangan orang yang mungkin berusaha merugikan hidupmu. Engkau yang hari-hari ini mungkin sudah mau menyerah melihat pergumulan ekonomimu, keuanganmu. Sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya ingatkan, maju. Jangan pernah menyerah. Karena dengan menyerah, engkau sedang mempermalukan Allah yang engkau sembah dalam Yesus Kristus. Kenapa? Itu tujuan iblis. Iblis mau kita menyerah, kita angkat tangan di tengah perjalanan. Berserah, itu yang bagus, bukan menyerah. Amin. Kalau kita berserah, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lalu kita menyerahkannya, tidak kehilangan pengharap. Menyerah dengan berserah, perbedaannya cuma satu. Menyerah tidak lagi memiliki pengharapan, tapi berserah selalu memiliki pengharapan. Amin. Karena dengan berserah, kita menyerahkan masalah kita, pergumulan, sambil kita berharap, Tuhan aku percaya masih ada mujizat, tapi orang menyerah. Udahlah, yang terjadi terjadilah. Udahlah, seperti inilah. Ya udah, memang saya seperti ini, diciptakan untuk seperti ini, supaya buat seperti itu. Orang menyerah. Dan yang Tuhan mau kita nggak menyerah. Yang Tuhan mau kita menang. Sama-sama bilang sama saya harus menang. Kenapa? Roh Kudusnya dimateraikan dalam hidup kita. Supaya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Makanya ketika Yesus akan terangkat, Dia bilang buat murid-muridnya, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus, supaya Dia mengingatkan akan segala sesuatu yang aku pernah katakan. Supaya apa? Supaya kita dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Supaya kita dalam perjalanan kita menunggu kemenangan yang kita dapatkan daripada Tuhan. Kita dikuatkan setiap hari. Ada pengharapan, ada penghiburan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang penting dari kitanya dulu. Amin. Dari kitanya dulu. Apa kita yang mesti kita lakukan? Jangan menyerah. Yang Tuhan mau apapun badai hidup kita, kita bertahan, kita menang. Sekalipun saudara, sekalipun kau berpikir, tapi ini udah di ujung tanduk loh pendeta. Rumah tangga saya sedikit lagi hancur, sedikit lagi hancur, udahlah. Ekonomi saya, usaha bisnis saya, ini sedikit lagi hancur. Jangan menyerah. Kan belum hancur. Kan sedikit lagi. Tahukah saudara? Sedikitnya kita itu bisa memberikan keluasaan Tuhan untuk berkarya, untuk membuat sesuatu bagi mereka yang percaya. Sekarang jadi pertanyaan buat kita. Percayakah engkau diciptakan sebagai seorang pemenang? Ini keputusan kita. Percayakah kita diciptakan sebagai seorang pemenang? Dasarnya apa? Jelas, kita diselamatkan. Karena kita diselamatkan, maka kita jadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Bukan hanya memelihara, Dia juga akan menguatkan sampai kepada akhirnya. Katakan amin. Dia yang memulai. Apa yang memulai? Dia yang membentuk, menciptakan kita di kandungan ibu kita. Dari segi berjuta-juta sel sperma saudara dikasih dalam Tuhan, saudara tercipta. Bayangkan, itulah membuktikan bahwa engkau adalah seorang pemenang. Kita diciptakan sebagai seorang pemenang. Karena itu dalam hidup ini, kita harus mengerti yang Tuhan mau kita menjadi pemenang. Dasarnya apa? Tuhan sudah menyelamatkan kita kok. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, maka Tuhan yang akan menopang. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, Dia juga akan memberikan kekuatan bagi kita. Katakan amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya seorang pemenang. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh menyerah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh kalah. Terjadi sesuai dengan imanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, biar firman termaterai dalam hati kami. Kami diciptakan untuk menjadi seorang pemenang. Kami tahu kami menang karena kami tahu Yesus Kristus telah menang. Di atas kayu salib Yesus Engkau berkata sudah selesai. Kami diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyelamatkan kami, maka Engkau juga yang memimpin kami untuk kami menjadi orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan kuatkan setiap mereka yang hari-hari ini sudah mulai menyerah. Tuhan kuatkan melalui Roh Kudus-Mu yang hari-hari ini sudah mulai patah semangat. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Saudara adalah pemenang.
Jangan mau kalah. Oleh karena masalahmu terlalu besar, karena engkau tidak akan pernah kalah. Karena Yesus menopangmu, Yesus memeliharamu. Tuhan Yesus memberkati kita.